Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you're always healthy guys. So, today I will explain the material about recon text. Before we start to the material, it will be better if we pray first. So, let's pray together. Finish. Oke guys, jadi di sini saya telah membuat lesson plan atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Untuk materi pembelajarannya yaitu recount text dengan mata pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 10 semester genap dengan satuan pendidikan SMA 26 Jakarta. Tujuan dari mempelajari materi recount text ini yaitu yang pertama, siswa mampu memahami isi dan fungsi sosial text recount. Lalu siswa mampu memahami struktur dan ciri kebahasaan text recount. Dan juga siswa mampu menyusun text recount sederhana. Saya Eliora Ananda sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris. Di sini juga ada kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini, yaitu pada kegiatan inti, guru menerangkan materi pembelajaran dan juga guru memberikan contoh soal dan penjelasan dari jawaban dengan alokasi waktu sekitar 10 menit. Metode yang saya gunakan untuk materi ini adalah text-based learning dan skillnya yaitu writing. So guys, jadi kita langsung ke materinya ya. What is recount text? Apa sih recount text itu? Recount text is a text which tells about something happened in the past. Jadi recount text ini adalah sebuah teks yang menceritakan tentang kejadian-kejadian atau pengalaman yang telah terjadi di masa lampau, baik itu pengalaman yang menyenangkan maupun pengalaman yang kurang menyenangkan. Ada beberapa tipe dari recount text. Yang pertama yaitu personal recount, yang kedua factual recount, lalu imaginative recount, dan juga ada biographical recount. Pertama, personal recount. Personal recount merupakan sebuah recount text yang menceritakan kembali pengalaman dari pribadi seseorang, dari pribadi si penulis tersebut, atau memberikan informasi mengenai pengalaman si penulis di masa lampaunya. Misalnya seperti liburan di pantai Bali, or trip to the zoo, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu factual recount. Factual recount ini menceritakan sebuah kejadian yang benar-benar terjadi atau nyata. Ini tuh sifatnya fakta. Misalnya seperti eksperimen ilmu pengetahuan atau laporan kepolisian dan lain sebagainya. Dan contoh lainnya seperti ketika ada kecelakaan lalu lintas, nah itu tuh dapat diceritakan kembali melalui recount text. Lalu yang ketiga yaitu imaginative recount. Imaginative recount merupakan jenis recount text yang dimana ceritanya ini berdasarkan dari imajinasi si penulis tersebut atau imajinasi dari pengarang tersebut. Misalnya kalian nih lagi mimpi. Nah, mimpi kalian ini kalian ceritain lagi nih ke dalam sebuah cerita. Itu disebut sebagai imaginative recount. Dan yang keempat yaitu biographical recount. Teks ini menceritakan kisah hidup dari seseorang dalam bentuk biografi. Misalnya biografi dari B.J. Habibie. Jadi biografi-biografi yang sering kali kita lihat dan juga sering kita baca itu merupakan salah satu dari jenis recount text tersebut gitu. Selanjutnya ada the generic structure of recount text. Yang pertama yaitu orientation. Orientation ini adalah pengenalan informasi yang biasanya ini berisikan siapa, di mana, dan juga kapan peristiwa itu terjadi. Nah, di sini saya punya contoh dari orientation. Di contoh tersebut sudah jelas bahwa paragrafnya itu terdiri dari kapan, di mana, dan juga siapa. Itu tuh udah jelas, maka disebut sebagai orientation. Lalu next ada events. Events adalah sebuah rangkaian peristiwa yang ada di dalam cerita. Jadi kegiatan apa saja yang dilakukan oleh pengarang cerita tersebut. Mereka di sana ngapain aja. Nah, itu adalah rangkaian urutan. Urutan-urutan kegiatan itulah yang mereka lakukan disebut sebagai events. Oke, contoh di sini. Di sini kan mereka sedang melakukan pergi ke Gelora Bung Karno Stadium.
Nah, kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan di sana itu seperti mereka mengikuti bis yang ditaiki oleh para pemain sepak bola dari Indonesia. Mereka juga ketemu sama pemain sepak bola yaitu Bambang Pamungkas, dan bahkan mereka ketemu sama teman lamanya. Oke, selanjutnya ada reorientation. Reorientation ini atau biasa disebut sebagai kesimpulan. Ini biasanya berisikan kesan dari peristiwa yang dialami oleh penulis tersebut. Biasanya, reorientation ini berisikan kesan-kesan yang bahagia. Misalnya, we were very happy. Reorientation juga biasanya bersifat opsional. Kadang ada, kadang juga nggak ada. Nah, di reorientation ini tertulis bahwa kalau si penulis ini tuh ingin balik lagi ke Gelora Bung Karno karena mereka senang bisa ke sana gitu. Jadi kesimpulannya adalah seperti itu. Kesan mereka seperti itu. Berikutnya adalah language features atau tata bahasanya. Di dalam recount text harus menggunakan past tense. Contoh dari kalimat past tense-nya yaitu I went to Bali last week. Terus ada I spent my holiday in Malang. Dan juga ada we were very happy. Jadi menggunakan kata kerja di masa lampau. Kata kerja masa lampau. Selanjutnya, adverb of time. Contohnya seperti last week, yesterday, dan juga 2 years ago, dan lain sebagainya. Adverb of time ini digunakan dalam recount text itu sudah pasti dalam bentuk lampau, udah jelas gitu. Lalu ada action verb. Action verb adalah kata kerja. Seperti contohnya seperti played, work, terus ada bought. Nah, dan ada juga conjunction. Conjunction ini kata penghubung atau kata penghubung. Seperti next, after that, then, dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk latihan mencari dan menganalisis language features dan juga generic structure-nya. Text recount ini diawali dengan yesterday. Di awal paragraf sudah tertulis yesterday. Yesterday ini sudah jelas bahwa adverb of time. Kemudian di sini juga ada my family and I yang berarti partisipan. Terus juga mereka pergi kemana nih? The zoo. The zoo ini adalah adverb of place. Terus juga ada got, went, buy, saw, dan banyak banget di sini dan lain sebagainya yang saya berikan warna coklat. Itu merupakan action verb. Dan juga ada when, after, before, dan juga during merupakan conjunction. Nah, itu adalah language features-nya. Selanjutnya kita akan menganalisis generic structure-nya. Yesterday, my family and I went to the zoo to see the elephant and other animals. Nah, ini tuh udah jelas banget kalau di awal kalimat sudah ada kapan, siapa, dan juga di mana. Maka bisa disimpulkan bahwa paragraf pertama adalah orientation-nya. Kapan? Yesterday. Siapa? My family and I. Kemana? Ke zoo, ke kebun binatang. Itu udah jelas berarti orientation. Lalu, untuk paragraf 2 dan seterusnya, sudah ada rangkaian kegiatan-kegiatannya. Mulai dari pergi ke kebun binatang, pergi ke toko untuk membeli makanan, membelikan makanan kepada hewan, terus juga melihat binatang dan sebagainya disebut sebagai events. Dan untuk paragraf yang terakhir, terdapat pesan yang ditulis oleh penulis tersebut. Pesan tersebut tertulis tired but happy, capek tapi senang. Jika sebuah paragraf ini berisikan sebuah kesan dari sebuah cerita, itu disebut sebagai reorientation. Oke, sekian penjelasan dari saya. Saya harap kalian semua paham dengan materinya. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan ditanyakan. Nah, saya juga sudah memberikan kalian tugas. Jangan lupa untuk dikumpulkan minggu depan ya guys.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.